Yo, balik lagi sama gue di channel Bermatin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate untuk Bitcoin dan altcoin. Kali ini quick update-nya itu adalah sebentar ya, Ocean sama Sushi teman-teman. Jadi quick update-nya hari ini ada dua altcoin. Ya, kemarin udah diupdate juga untuk Bitcoin, kemudian juga AAV juga, Shiba dan lain sebagainya udah ya. Jadi ya sedikit reminder terlebih dahulu. Besok itu news event yang sangat penting teman-teman. Itu adalah adanya rilis data nih core CPI dan juga CPI teman-teman. Ini besok mulai jam setengah 8 malam. Jadi prepare untuk besok gitu ya. Sangat volatile lah. Ya kita ataupun teman-teman mungkin yang aktif di dunia trading, khusus di nggak cuma di kripto sebenarnya, kalau menjelang rilis data CPI apalagi pas sudah ininya, wah itu volatile banget ya. Jadi bisa di prepare untuk besok malam. Dan ya untuk news event hari ini ya cukup mengejutkan ya sebenarnya. Kalau kemarin-kemarin kita tuh lihat dari KuCoin lah, kemudian dari bank-bank dan lain sebagainya, USDT juga stablecoin, market merah gitu kan, dan hari ini malah hijau teman-teman. Yang ya ini salah satu faktornya juga ya, ini US official consider bailout ya untuk Silicon Valley Bank deposit teman-teman. Ya jadi istilahnya di bailout juga. Jadi respon pasar wah langsung hijau nih teman-teman. Cuman balik lagi, ketika memang di masa bearish ya kita melihat market bereaksi positif nih ya, karena adanya bailout ya terhadap si Valley Bank ini. Wah takut ketinggalan ya, kemudian akhirnya FOMO koreksi, ya udah dibeli lagi kok makin dalam dan lain sebagainya gitu. Apalagi udah deket juga dengan rilis data CPI ya. Kalau menurut saya pribadi, gimana yang nanyain ya, lebih baik menunggu ya, sabar dulu aja ya, apalagi besok rilis data CPI. Jadi kalau misalkan yang scalping ya up to you teman-teman. Tapi kalau misalkan yang consider untuk melakukan DCA atau buyback kembali ya, at least bisa menunggu sampai masa ataupun koreksi kembali gitu ya. Jadi ya nggak ada reason dibalik ketika dia pump takut dia makin tinggi lagi, apalagi di masa bearish seperti ini. Dan ya rawan gocekan, teman-teman juga tahu ya. Kemarin banyak penuh dengan FUD, hari ini positif, market hijau pekat lagi dan lain sebagainya ya. Kemudian nggak cuman itu, di sini juga ada datang dari sebentar ya, tadi saya udah lihat juga dari dari Binance teman-teman, dari ZCZ. Jadi di sini ya convert 1 billion US dollar ya. Ini untuk yang waktu itu teman-teman juga mungkin pernah dengar juga ya, untuk nge-recovery industri khususnya cryptocurrency, karena waktu itu kan DAM dan lain sebagainya gitu kan, kasus Luna ini itu gitu ya. Ini recovery fund dari BUSD ke nih ya tuh Bitcoin, Ethereum dan BNB. Ya istilahnya dananya tuh dikucurin lah ke Bitcoin, Ethereum dan BNB. Jadi ya ini merupakan salah satu hal positif juga ya, karena kita ataupun teman-teman juga tahu Binance itu sangat berpengaruh lah ya di cryptocurrency ini ya. Dan ya CZ melakukan hal yang tepat lah untuk nge-recovery. Tapi ya recovery-nya pun ya kalau memang masih di masa bearish ya nggak bisa langsung terdemun, apalagi ke balik ETH dalam waktu balik ke ATH dalam waktu singkat ya. Jadi itu yang perlu di note dan diperhatikan sama teman-teman sekalian. Jadi ketika memang udah ngeliat hijau dikit, wah jangan terlalu bergembira dulu teman-teman ya. Oke, jadi kurang lebih itu dulu untuk beberapa news eventnya. Jadi akan saya bahas dulu untuk si Bitcoin. Dan ya ini adalah outlook kemarin ya. Di sini kita bisa lihat secara daily-nya dia bertahan ya, dropnya itu sampai 19.500-an, and then ya dia berangsur naik. Kemarin itu ada saya tandain dua area. Kalau secara daily, ini adalah area pertama di area box warna merah yang sebelumnya ada resistance dan support ya. Dan juga ketika kemarin ditarik Fibo, di sini juga ada retracement 0,5 sampai 0,6 di sekitar 21.100 sampai 21.500 dolar lah. Di situ menjadi area pertama. Lalu next area adalah di highest area next target, dimana ini box putih sebelumnya menjadi area support, and then terakhir kali menjadi resistance ya. Di sini dia nge-spike ngetes sampai 22.800 dolar, kemudian sekarang ini posisi ke reject. Dan ya ini by the way secara daily time frame. Jadi yang perlu kita pantau dan perhatikan adalah ketika dia kena reject seperti ini ya, ekspektasinya adalah dua teman-teman ya, adalah dua menjelang rilis data CPI besok ya. Sebentar PT-nya. Jadi ketika dia udah naik signifikan atau impulsif seperti ini, at least yang perlu kita perhatikan adalah minimal dia korektif waktu dia turun, terdiri dari beberapa candle ngetes ke area ini ya, sebelum nanti and then akhirnya dia melanjutkan penguatan. Ini adalah skenario pertama. Ya mungkin teman-teman juga mau, wah ini kalau misalkan korektif ke kisaran berapa lagi ya, kemudian bisa lanjut naik. Dan kalau kita gunakan Fibo juga dari swing low terakhir di sini,
ke swing high-nya yang terakhir, maka ya kita mendapati retracement atau Fibo di 0,5 itu juga di dalam box warna merah ini. Ya di sekitar 21 ribuan seratusan ya, sampai ya sekitar 21.500-an dolar. Ini kalau kita tambahin juga Fibo atau retracement 0,3-nya, dan ya here we go. Ya ada di dalam box warna merah ini. Ini adalah skenario yang benar-benar bagus, dimana dia penguatan benar-benar impulsif, turunnya korektif aja, ngetes 0,5 sampai 0,3-nya sebelum melanjutkan penguatannya. Nah, tapi kalau misalkan saja dia ngambil koreksi lebih dalam, maybe yang kita bisa expect adalah seperti ini. Dia naik signifikan, impulsif, kemudian ini turun, ya, lebih agresif turunnya, tapi akhirnya dia ketahan di swing low terakhirnya before dia melanjutkan penguatannya. Ya, ini akan coba saya tandain dengan garis warna kuning. Ya, teman-teman. Jadi kurang lebih seperti itu. Ini dia retrace aja di box merah. Itu adalah skenario yang paling bagusnya, ya. Kemudian untuk skenario kedua dia mengambil koreksi ya ke area swing low terakhirnya dia, dan potensinya adalah terbentuk yang namanya double bottom. Ini bottom pertama dan potentially bottom kedua, teman-teman. Ya, jadi ini adalah dua skenario yang bisa dibilang bagus lah untuk market, khususnya di daily time frame, buat teman-teman yang mau ngelihat dia melanjutkan penguatannya lah dan lain sebagainya, mungkin balik lagi ngetes 23.000 atau bahkan 24.000 dan lain sebagainya. Nah, skenario buruknya adalah jikalau memang besok ya CPI dirilis malah adanya kenaikan data inflasi, itu kan memancing the Fed bisa aja makin hawkish lagi, teman-teman. Ini sorry ya, akan coba saya geser dulu kameranya, baru nyadar guys di atas ya. Oke, itu kan bisa memancing the Fed makin hawkish lagi. So, kalau itu yang terjadi bisa aja dia lebih drop lagi, teman-teman, untuk ngejar next area target nih di box warna hijau yang beberapa saat lalu sudah kita bahas. Sebelumnya menjadi area support and resistance di sekitar 18.300-an sampai 19.200 dolar, sekitar area situ ya. Jadi bisa diperhatikan untuk skenario-nya ya, ketika dia memasuki fase koreksinya diperhatikan dulu apakah memang dia mulai slowing down, bikin pattern dan mampu break and retest dari patternnya, atau dia ngambil sedikit lebih bawahnya lagi bahkan di swing low terakhir dia. Ya, tapi kalau misalkan bahkan dia masuk koreksi kemudian sideways sambil nunggu CPI, kemudian ya kita bilang kalau misalkan CPI-nya tuh nggak mendukung naik dan lain sebagainya, ya udah bisa aja dia malah loss momentumnya, drop lagi ke next area target. Ya, jadi palingan itu buat teman-teman sekalian, jangan terlalu terburu-buru, bisa dipantau dulu aja untuk 3 area ini ya. Kalau misalkan kita lihat si Bitcoin secara daily time frame, nih 3 area ini, dan lihat dulu fase koreksinya seperti apa. Apakah benar-benar agresif yang muncul red candle besar, atau ya udah terdiri dari candle-candle kecil aja ya. Jadi palingan itu yang bisa dibahas secara daily time frame. Next, ini kalau dibahas secara time frame 4 jam ya, ini pembahasan kemarin. Ini ada potensi terbentuk yang namanya double bottom di sini ya. Ini pembahasan kemarin. Kemudian di sini ada area neckline-nya. Dia kalau mampu break, and then ini next target ya, dimana ini area terakhir kena drop signifikan. Dan kalau mampu bahkan lewatin area ini menjadi area next target. Dan ya kita bisa lihat precisely di sini sebelumnya create base, berangsur turun, dan ya di sini juga area ketahan ya, posisi untuk si Bitcoin. So at least kalau misalkan kita lihat secara time frame hourly ya, sama kurang lebih ketika dia istilahnya mampu break ya signifikan, maka yang kita ataupun perlu lihat adalah proses koreksinya itu cenderung korektif atau enggak ya. Mungkin dia ngebentuk sebuah pattern dan lain sebagainya, kemudian dia mulai tersideways, slowing down, and then mampu break dan lain sebagainya, baru mungkin buat teman-teman bisa dipertimbangkan. Tapi kalau misalkan fase koreksinya malah yang kita lihat ini drop signifikan ya, red candle besar, kemudian sideways, kemudian muncul lagi red candle besar, wah itu lebih baik sabar dulu, nunggu di beberapa area tahanan bawahnya lagi ya. Jadi palingan itu karena dia udah mampu break ya, cuman masih ketahan di area supply yang di sini ya. Jadi fase koreksi itu benar-benar perlu kita pantau, at least ketika memang sudah adanya pelemahan momentum lah dari sellernya ya. Selama itu ya kita lebih baik nunggu dulu. Nah, ini next targetnya kalau dia akhirnya nanti ya, let's say di sekitar 22.600, 22.800 dolar ini dia mampu break. Ini next target yang perlu diperhatikan, atau ya udah yang biasa nanya next target kisar berapa di sini, teman-teman. Ya di kisaran sini. Ini sekitar 23.300-an sampai 23.900-an dolar. Dimana terakhir kali dia nge-spike di sini dan berangsur turun. Ya, jadi bisa diperhatikan beberapa area benteng kuatnya si Bitcoin.
Dan target koreksinya pun kurang lebih sama nih. Bahkan ke bawahnya itu sampai ngetes area sebelumnya nih. Sampai dia break bahkan ya di sekitar 20.500-an dolar lah ya. Kemudian kalau misalkan nggak lengkap, kalau kita nggak menggunakan bantuan kakek Fibo dari swing low ke swing high-nya dia, and then ya pas banget nih di area box putih yang ketiga ini ya. Di sini itu adanya retracement 0,3 atau Fibo 0,3 sekitar 21.400-an dolar lah. Mana itu juga area sebelumnya ini mendapatkan reaksi signifikan dari seller dan mampu di break gitu ya. Biasanya kan resistance become support lah, kurang lebih seperti itu. Ya. Jadi bisa dipantau dua area ini untuk menjadi area target koreksi wajarnya si Bitcoin, dan yang perlu kita lihat balik lagi adalah pelemahan momentum dari sellernya. Sudah ada atau belum ya. Oke. Next ini untuk si Ocean. So far Ocean ini kita ataupun teman-teman bisa lihat di sini terakhir kali ini area supply kuatnya secara daily ya. Ini disentuh pada April 2022 dan ini di testing lagi ya di Februari 2023 nih. Beberapa kali di testing dan kena reject ya, Bitcoin drop ya, Ocean ikut drop juga lah, kurang lebih seperti itu. Cuman yang menarik di sini adalah posisinya ketika dia drop, dia mantul nih terhadap EMA 200 garis time frame daily. Ya, kemudian juga pemantulannya ini kepentok di EMA 21 nih. Jadi range-nya kita bisa perhatikan adalah di antara EMA 200 dan 21 secara daily time frame. Nah, kalau memang dia masuk ke fase koreksinya atau koreksi dulu ya, area yang bisa kita pantau yang pertama terdekatnya adalah area ini dulu, teman-teman. Nah, di sekitar area sini. Ya, dimana area sebelumnya itu menjadi area tahanan juga nih. Sempat menjadi area support, and then ini terakhir kali support di retest sebelum dia lanjut naik lagi. Jadi at least ini adalah area pertamanya di sekitar 0,3225 sampai 0,3396 dolar ya. Jadi ekspektasinya kalau dia koreksinya korektif di sini mungkin untuk bisa melanjutkan penguatannya at least ngetes lagi di EMA 21. Nah, untuk target lebih bawahnya lagi kita masih bisa pergunakan di swing low terakhir dia ya di sini. Dimana itu juga ada EMA 200 nih secara daily time frame. Dan di situ sebelumnya juga menjadi area resisten. Ini di sekitar 0,2848 sampai 0,2967 dolar. Jadi bisa diperhatikan sekali lagi untuk si Ocean, dia kena reject dan mendapatkan koreksi dulu lah ya, masuk ke fase koreksinya dulu. Ini dua area pantauan dulu. Ya, kalau misalkan koreksi seperti ini mungkin baru bisa dimanfaatkan atau mengambil sedikit lebih bawah lagi nih. Mungkin buat teman-teman yang mau menunggu lebih bawah lagi sebelum dia mungkin melanjutkan atau pemantulan terlebih dahulu. Ya, di sini kita juga bisa lihat adanya potensi balik lagi ya, double bottom. Ya, kurang lebih hampir mirip lah sama si Bitcoin ya. Jadi kurang lebih area-area pentingnya untuk si Ocean itu ya, yang nanyain Ocean koreksi kalau secara daily bisa diperhatikan dua area target ini dulu aja ya. Oke, next ini untuk Sushi sebenarnya terakhir ini kita bisa pantau di Maret 2021 dia bikin ATH bahkan sampai 23 dolar. Kemudian dia berangsur-angsur turun sampai posisi saat ini. Nah, yang menarik adalah si Sushi ini ketahan nih di bawah EMA 200 nih, ya garis warna biru. Overall dia cuma tersideways aja di bagian atas ini ya. Resist atas ini akan coba saya tandain ya. Di box putih atas ini di sekitar 1,6 sampai 1,9 dolar lah. Ya, dia belum benar-benar mampu break area resisten ini kalau kita lihat ataupun teman-teman pantau juga secara daily. Kemudian untuk bagian bawahnya ini akan coba saya tandain dengan dua area ya, dua garis di sini. Ini garis orange pertama itu di sekitar 1 dolar. Ya, beberapa kali dia kena sentuhan secara daily, kemudian mendapatkan pemantulan, dan area lebih bawahnya lagi ini bisa diperhatikan di sekitar area 0,9 dolar. Ya, jadi bisa dipantau untuk dua area ini atau di sekitar 0,9 sampai 1 dolar ini menjadi area krusial, key level dan juga demand ya secara daily untuk si Sushi. Pada pergerakan-pergerakan sebelumnya juga ini semenjak 16 Juni 2022 sampai terakhir di tes ini pada 10 Maret nih, 10 Maret 2023 teman-teman. Jadi ini adalah area krusialnya dia. So far dia selama dari 2022 ya, Mei sampai sekarang ini cuman tersideways di dalam range ini. Jadi ya ini bisa menjadi area yang di istilahnya pertimbangkan lah area bagian bawahnya. Jadi kalau misalkan si Sushi kembali retest bahkan masuk ya atau nyentuh testing di area bawahnya, mungkin bisa menjadi area pantauan lah atau pertimbangan buat teman-teman yang mau beli Sushi atau mau di CA Sushi dan lain sebagainya ya. So kalau kita ngomongin skenario buruknya, kalau di area itu loss atau jebol ya, ini kita bisa pantau aja
di lowest area di pada tahun 2020 nih ya, di sini. Ini mah udah bau banget sih sebenarnya teman-teman. Tapi ya balik lagi ya, area pantauannya next target di sekitar ini. Ya kalau buat teman-teman yang mau lihat ataupun pantau area lebih bawahnya lagi, ini mengacu pada pergerakan di tahun 2020. Ini bahkan di 0,477 sampai 0,583 dolar. Ya, jadi balik lagi yang nanyain untuk Sushi, karena ya pergerakannya masih sideways aja secara daily. Ini adalah dua area yang bisa diperhatikan. Mungkin yang mau DCI pertama di sini, kemudian kalau drop lagi mau nunggu DCI lagi di sini ya nggak masalah. Ya, kemudian untuk bentengnya kalau secara daily ya ini bagian atas range dia sideways. Ya, jadi kalau misalkan saja Sushi nanti akhirnya mampu break gitu ya, sebentar. Sushi itu akhirnya dia mungkin retest lagi di sini mampu bertahan ya, break and then mampu break retest. Ya udah ini bisa menjadi angin segar lah mungkin buat teman-teman yang holder Sushi dan lain sebagainya, untuk Sushi bisa naik lebih tinggi lagi di sekitaran 2,5 atau bahkan di 3,4 dolar dan lain sebagainya ya. Jadi palingan itu dulu yang bisa diperhatikan untuk Sushi. Kemudian untuk area-area si Ocean ya, jadi balik lagi yang nanyain areanya sudah saya sampaikan. Lebih baik sabar dan menunggu, apalagi besok itu adanya rilis data CPI. Itu aja dari saya, semoga bisa bermanfaat dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.